Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairul anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal ibadah yang mudah dilakukan di mana saja, baik sedang ia duduk, berdiri, berbaring, bekerja, bahkan dalam perjalanan pun adalah ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir adalah merupakan ibadah hati dan lisan yang tidak mengenal batas waktu. Imam Nawawi menyatakan bahwa yang utama adalah dilakukan bersamaan di lisan dan di hati. Tetapi jika harus salah satunya, maka zikirlah yaitu di dalam hati, sebab itu lebih utama. Perumpamaan orang yang ingat akan Tuhannya dengan orang yang tidak ingat, laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk selalu mengingatnya. Selain daripada melalui sholat, Allah juga mengingatkan kita untuk selalu berzikir kepadanya. Kata Allah dalam Al-Quran, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Di dalam Al-Quran, kata zikir disebut sebanyak 267 kali. Dengan berbagai bentuk kata, diantaranya bermakna yaitu mengingat Allah dalam arti menghadirkan dalam hati. Seperti terkandung dalam surah Al-Ahzab yaitu ayat 41 dan 42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dalam surah lain, Allah juga mengingatkan kita untuk berzikir kepadanya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Nah, ada salah satu zikir yang mana apabila dibaca setiap masuk rumah, maka kemiskinan akan jauh. Maknanya bahwa rezeki akan selalu mengikuti kita. Dan juga apabila zikir ini dibaca, Allah ampuni dosa, yaitu dosa besar sebanyak 4.000. Juga 99 macam bala Allah akan jauhkan bagi siapa yang membacanya. Zikirnya yaitu La ilaha illallah. Di mana keutamaan zikir La ilaha illallah? Menurut Imam Al-Fakihani, yaitu seorang ulama mazhab Maliki, berkata, barang siapa melazimkan kalimat La ilaha illallah setiap kali ia memasuki rumah, maka akan menghilangkan kemelaratan. Maknanya, siapa yang selalu membaca kalimat La ilaha illallah setiap ia memasuki rumahnya, maka rezeki akan mengikuti dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dan memanjangkannya, maka 4.000 dosa besar akan diampuni baginya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika yang membaca itu sama sekali tidak mempunyai dosa besar, apakah yang akan diampuni baginya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka dosa-dosa keluarga dan tetangganya juga akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Maksud daripada kalimat memanjangkannya di dalam hadis tersebut adalah sesuai dengan kafiat yang disabdakan Rasulullah, bahwa bacaan pada setiap kalimat La harus dipanjangkan, yaitu dalam pengucapannya, yaitu La ilaha illallah. Ketika membaca zikir La ilaha illallah, syarat sahnya ada, bukan asal baca saja.
Sebab kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan pondasi agama Islam yang pertama, yaitu sebagai kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini akan bermanfaat bagi orang yang mengikrarkannya dengan 7 syarat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Syarat sahnya kalimat tauhid la ilaha illallah ada 7. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, yaitu harus mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dari segi nafi atau peniadaan, ataupun dari segi isbat ataupun penetapan. Maksudnya harus seseorang itu mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Yang kedua, al-yakin ataupun keyakinan, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keyakinan dan kemantapan hati, tanpa adanya keraguan yang dihembuskan baik setan, jin ataupun manusia. Syarat yang ketiga yaitu al-qabul ataupun penerimaan, yaitu menerima semua konsekuensi kalimat la ilaha illallah dengan hati dan lisan, membenarkan dan mempercayai semua yang disampaikan Rasulullah, serta menerimanya tanpa penolakan sedikit pun. Yang keempat yaitu al-inqiyad ataupun tunduk, yaitu pasrah dan tunduk terhadap apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, dan harus mengikutinya dengan tindakan. Yang kelima, as-siddiq ataupun jujur, yaitu jujur kepada Allah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan maksud jujur dalam ucapan ataupun sesuai antara lisan dan hatinya. Yang keenam, al-ikhlas, yaitu ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak mengharapkan apapun kecuali ridho Allah, tanpa ada noda syirik sedikit pun. Syarat yang ketujuh adalah al-mahabbah ataupun kecintaan, yaitu mencintai kalimat dan kandungan kalimat la ilaha illallah, dan pokok dari kecintaan inilah timbul rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Juga harus cinta terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu seperti tempat-tempat tertentu, Mekah, Madinah, dan masjid-masjid. Juga harus timbul rasa cinta pada waktu-waktu tertentu, seperti cinta terhadap bulan Ramadan, 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, ataupun waktu-waktu lainnya. Juga harus timbul rasa cinta terhadap sosok-sosok tertentu, seperti cinta terhadap para nabi, rasul, malaikat, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Begitu juga harus timbul rasa cinta tentang perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Juga harus cinta terhadap ucapan-ucapan, yaitu ucapan-ucapan tertentu seperti zikir dan bacaan-bacaan Al-Quran. Itulah 7 syarat sahnya tauhid la ilaha illallah, yang dirangkum dari berbagai buku, utamanya yaitu dari buku dasar-dasar akidah. Insya Allah jika Anda memenuhi ke-7 syarat tersebut, maka akan Anda dapatkan faedah dan keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.